Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan bahas soal-soal tentang teori asam basa. Materi kimia kelas 11 semester 2. Nah, gimana gimana penyelesaian ataupun pembahasan tiap soalnya? Yuk langsung aja ya, saya mulai. Ada 3 soal ya. Ini soal nomor 1, ada 5 bagian ya, A, B, C, D, E. Tuliskan persamaan reaksi ionisasi asam dan basa berikut. Oke, jadi kita sebelum menuliskan reaksi ionisasinya, kita tahu dulu ya, apa asam apa basa. Ini konsepnya adalah dari teori asam basa Arrhenius. Dia bilang bahwa asam itu adalah zat atau senyawa yang jika dilarutkan dalam pelarut air akan melepaskan ion H+. Sedangkan basanya adalah zat atau senyawa yang jika dilarutkan dalam pelarut air akan melepaskan ion OH-. Jadi H+ untuk asam, OH- untuk basa. Nah, kita lihat 1A ya. H3ASO4. Nah, jika depan-depannya itu hidrogen, itu representasi dari asam ya, mewakili asam itu ya. Jadi gini, ini kan kita punya 3 buah hidrogen. Ya, jadi kalau diionisasi hidrogen itu nanti jadi H+. Tapi hidrogennya kan ada 3, jadi kita pindahkan di sini. Jadi kita melepaskan 3 buah H+, kurang lebih begitu. Lalu sisanya apa? Nah, gini caranya. Ini kan totalnya kan berarti kalau 1 H+ kan berarti plus 1. Karena ada 3 H+ berarti plus 3 kan? Maka supaya balance, yang negatifnya pasti harus minus 3. Plus 3 minus 3 kan balance. Maka ini sisanya tinggal tulis ulang aja. ASO4. Lalu kita kasih muatan minus 3 ini. Jadi ionisasinya adalah H3ASO4 menjadi 3H+ tambah ASO4 3-. Coba lagi ya. Yang B. H2C2O4. Lihat aja ada hidrogen di depan. Nanti kalau satunya akan lepas jadi H+. Karena ada 2, maka ini menjadi 2 buah H+. Ya, 1 hidrogen plus 1, kalau ada 2 berarti plus 2 kan? Muatan positifnya. Jadi supaya balance kan ini harus min 2. Tinggal tulis ulang aja. C2O4 2-. Beres. Lalu untuk yang C, ini agak sedikit berbeda. Di sini kan tidak ada hidrogen di depannya kan, tapi malah di belakang. Nah, ini ada ciri khas, ini COOH itu ciri khas dari asam ya. Jadi ini adalah asam organik, karboksilat ya, lebih tepatnya. Dipelajari di kelas 12 memang. Tapi juga mungkin familiar dengan CH3COOH ya, asam asetat asam cuka, kan polanya sama. Ya, jadi COOH itu asam organik. Nah, tapi untuk yang seperti ini kita harus membedakan dengan asam-asam yang pada umumnya. Ya, di sini yang kita lepas tuh dari sini. H+-nya hilang 1 di situ. Cuma ada 1 memang yang mau dilepas. Maka kalau di sini plus 1, maka temennya pasti min 1 kan? Temennya itu yang mana? Ya total aja semua ini ditulis ulang. C6, H5, COO, jangan lupa minnya. Oke, jadi ini tetap asam ya. Jadi A, B, C ini asam. Ya, hati-hati lagi ya, sekali lagi dengan yang poin yang kayak C seperti ini ya. Oke, yang D, kita punya N4OH. Nah, sebenarnya kan udah kelihatan tuh ada OH, berarti basa kan? Nah, tadi kan katanya basa melepaskan OH-. Jadi OH-nya saya taruh duluan di sini. Namanya OH-, berarti min 1 kan? Kan supaya balance kan berarti positifnya harus plus 1. Kita udah buang OH, berarti sisanya kan tinggal ini. Tulis ulang. Jangan lupa plusnya. Jadi N4OH diionkan menjadi N4+ tambah OH-. Basa ya, karena ada OH- yang lepas. Dengan cara yang sama, yang E, Cr, OH3. Udah langsung kelihatan nih. OH, ada OH. 1 OH minus 1. OH-nya ada 3 nih.
Berarti 3 buah OH min. Berarti total minusnya ya minus 3 kan? Berarti supaya balance temannya harus plus 3. Maka tinggal tulis temannya sisa ini kan, si CR plus 3. Oke? Beres soal nomor 1. Mudah-mudahan bisa dipahami soal nomor 1-nya ya. Oke, lanjut yang kedua. Tentukan pasangan asam basa konjugasi pada persamaan reaksi berikut. Ada 3 ya. Ini adalah teori asam basa dari Bronsted-Lowry. Ya, kalau ada kata-kata konjugasi itu Bronsted-Lowry ya. Nah, di Bronsted-Lowry asam adalah spesies atau zat yang melepaskan proton. Proton itu H+, mirip-mirip dengan waktu di asam pada Arrhenius ya. Konsepnya proton di sini. Sedangkan basa adalah spesies atau zat yang menangkap atau menerima, bolehlah, menangkap proton si H+ ini. Ya, jadi konsepnya proton di sini. Oke, langsung kita ini ya, breakdown yang A. Saya tulis ulang dulu, CH3COOH tambah NH3 CH3COO min NH4+. Oke, gini caranya ya. Cluenya begini. Cari di kiri dan di kanan yang mirip. Ya, zat atau spesies yang di kiri dan kanannya mirip. Pasti sepakat ini mirip dengan ini. Oke ya. Lalu amati apa yang terjadi. Kalau dari sini ke sini, apa sih yang terjadi? Gitu. Nah, kalau kita jeli ngelihat bahwa di sini terjadi pelepasan proton atau H+. Ya kan? Hanya hilangkan yang ini. Bisa ya, dipahami ya. Nah, jadi bisa dikatakan CH3COOH ini adalah spesies yang melepaskan H+ atau proton. Tadi ingat, kalau yang melepaskan proton H+ adalah asam. Jadi ini asamnya. Ketika sebuah asam melepaskan H+, maka dia berubah menjadi basa konjugasi. Gitu. Oke? Lalu lihat lagi yang mirip kedua nih. Apa yang bisa kita amati di sini? Kalau diamati kan berarti ada H+ yang bertambah kan? Ini hanya kan 3, ini jadi 4. Terus ada plus. Berarti di sini terjadi penangkapan atau penerimaan H+. Jadi NH3 nangkap H+ yang tadi dilepaskan oleh CH3COOH. Spesies yang nangkap H+ adalah basa. Ketika basa nangkap H+, dia berubah menjadi asam konjugasi. Begitu. Lalu yang mana yang pasangan asam basa konjugasi? Nah, yang dikatakan pasangan asam konjugasi bisa aja asam dengan basa konjugasinya, bisa juga basa dan asam konjugasinya. Jadi yang merupakan pasangannya bisa CH3COOH dan CH3COO min, atau juga NH3 pasangannya dengan NH4+. Oke. Kalau masih belum kuasai, kita coba yang B ya. HPO42 min H2O PO43 min H3O+. Oke, cek lagi kiri dan kanan yang mirip, pasti sepakat ini mirip dengan ini. Ya, nanti H2O mirip dengan H3O+. Oke, kita coba cek apa sih yang terjadi dari sini ke sini. Iya, sepakat ya. Kalau H+-nya hilang, berkurang. Ya, lepas lah ya. Ini kan di kiri ada hidrogen, di kanan udah nggak ada kan. Berarti di sini terjadi lepas H+ atau proton. Lagi, yang melepaskan proton itu siapa? Asam. Ketika asam melepas proton, dia jadi apa? Basa konjugasi. Oke? Lihat lagi H2O, lihat H3O+. Oh, dari H2O jadi H3O+.
hanya nambah satu terus ada plus, ya berarti ada penangkapan H+. Di H+ yang dilepaskan sama HPO42- itu ditangkap sama H2O. Spesies yang menangkap H+ namanya adalah basa. Ketika basa nangkap H+, dia berubah menjadi asam konjugasi. Maka pasangannya yang mana? Yang ini, si asam dengan basa konjugasinya, bisa juga si basa dengan si asam konjugasinya. Oke? Terakhir yang C. Ini mirip sekali dengan yang B. Hati-hati ya. Reaksinya mirip. Ini perubahannya dia jadi H2PO4 min OH-. Nah, saran saya, ini kan kalian udah bisa ngeliat kan, yang mirip-mirip udah pasti ya. Cari aja yang paling gampang dulu ya, yang paling gampang perubahan yang bisa kalian lihat. Kalau saya sih langsung lihat ini. Jadi H2O jadi OH-. H2O jadi OH-. Artinya hanya kan berkurang satu. Ya. Terus plus hilang, makanya sisa negatif. Jadi bisa dikatakan di sini terjadi lepas H+. Yang melepaskan H+ atau proton asam. Ketika asam melepas H+, dia berubah menjadi basa konjugasi. Lalu dengan cara yang sama perhatikan lagi nih ke sini. Lihat, hanya dari 1 berubah jadi 2, berarti kan ada penambahan. Minusnya jadi dari -2 menjadi plus jadi -1, berarti kan ada penambahan plus di situ. Maka di sini terjadi penangkapan atau penerimaan proton atau H+. Spesies yang menangkap H+ atau proton namanya adalah basa. Habis nangkep, dia berubah menjadi asam konjugasi. Lalu pasangannya yang mana? Gampang lah, tinggal lihat aja teman, sepaket yang mirip kanan kiri kan? HPO42- dan H2PO4-. Bisa juga H2O dan OH-. Oke, pasangan asam basa konjugasi mudah-mudahan bisa dipahami ya, bisa dikuasain ya. Satu lagi soal ketiga, ini tentang Lewis ya. Jadi kita diminta menentukan yang mana sih asam, yang mana sih basa gitu. Oke, kayak tadi lagi, ini teori asam basa yang ketiga Lewis. Nah, kata Lewis, asam adalah spesies atau zat yang akseptor. Akseptor itu menerima ya, menangkap ya. Tapi konsep di sini adalah pasangan elektron. Pertama kan tadi tentang pelarut air. Yang kedua tadi tentang proton. Yang ketiga tentang pasangan elektron. Konsepnya ya. Jadi basa adalah yang donor pasangan elektron. Tahu ya, donor misalnya memberi lah ya. Dia memberi pasangan elektron. Ini menangkap atau menerima boleh pasangan elektron ya, konsepnya ya. Nah, kita lihat A dan B. Saya tulis ulang A dan B. H+ tambah NH3. Nah, ini benar-benar kayak belajar struktur Lewis kelas 10. N itu kan di golongan 5 ya. Berarti dia ada 3 buah yang single, yang joinan sama si hidrogen. Tapi dia masih punya sepasang pasangan elektron di sini gitu. Oke, hidrogen kan itu punya 1 elektron. Tapi kalau H+ elektronnya berapa? Artinya dia udah buang 1. Dia punya 1, buang 1. Ya udah pasti dia nggak punya. Nyambung ya? Artinya kalau mau berikatan si H+ ini harus meminta bantuan dari yang punya. Oke, maka di sini jelas terlihat bahwa H+ bersifat sebagai akseptor pasangan elektron.
Nah, pasangan elektronnya diberikan oleh si NH3 melalui si N-nya. Ini nih yang diberikan nih. Ya, makanya nanti jadi ini hidrogen, lalu ini N. Inilah pasangan elektron yang disumbangkan si N tadi. Biasanya dituliskan seperti ini, digambar seperti ini, tanda panah. Itu melambangkan ini punya N loh, dikasih disumbangkan ke H untuk dipakai secara bersama. Kelas 10 itu namanya konsep ikatan kovalen koordinasi ya. Nah, ini baru plus. Oke, jadi ini yang disumbangkan oleh si N ini. Maka N bertindak sebagai donor pasangan elektron. Yang namanya syarat donor kan pasti dia memiliki ya. Bagaimana H plus mau mendonor sementara dia nggak punya elektron? Kan gitu. Oke, jadi yang donor itu adalah sebagai basa dan akseptornya sebagai asam. Asam Lewis ya maksudnya, asam Lewis dan basa Lewis. Gitu cara ngeceknya ya. Nah, dengan cara yang sama, kita lihat ya. Ini agak sedikit crowded nih, Ca2+. O punya 8 elektron ya. Karena dia bermuatan min 2 min. Ditambahkan dengan ini S rangkap ke O. Lalu ada lagi ke O satu lagi, ke O min ya. Oke, nah hasilnya bisa dilihat di situ. Kalau di sini kita nggak permasalahkan untuk produknya, kita fokus dulu ke yang di kirinya ya. Siapa sih yang memberi, siapa yang menerima gitu. Oke, jadi di sini nanti ini kan si O-nya ini kan punya berapa ya? 4 pasang kan? 4 pasangan elektron kan? Nah, makanya dia dominan. Artinya dia yang bertindak sebagai basanya. Donornya dia. Karena dia punya banyak gitu. Oke. Jadi nanti dia memberikan sepasang elektronnya untuk berikatan sama si S. Gitu. Jadi si O2- itu yang ada di CaO itu dia yang bertindak sebagai donor pasangan elektron. Atau dia yang menjadi basa Lewisnya. Si S ini dia yang menjadi penerima akseptor pasangan elektron atau menjadi asam Lewisnya. Oke, gitu ya. Cara menentukan mana asam, mana basa Lewis. Jadi konsep pertama Arrhenius, dia asamnya melepas H+, basa melepas OH- dalam pelarut air. Bronsted-Lowry, asam yang melepaskan proton atau H+ juga ya. Sedangkan basanya menangkap proton atau H+. Konsep ketiga si Lewis, dia bermain dengan pasangan elektron. Yang si basa adalah donor pasangan elektron, berarti dia harus punya pasangan elektron yang bebas ya. Sedangkan asam adalah yang menerima akseptor pasangan elektron. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, ini saya cuma niatnya membantu saja ya. Oh ya, jangan lupa ya, bantu channel ini dengan like, komen yang sopan, dan juga subscribe serta share ke teman-teman. Oke, update juga terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.